Astagfirullah. Jadi kita kemarin sudah membahas akad-akad muamalah. Karena ini bukan kitab fikih ya, diambil sampel saja ada 6. Terus sekarang yang kemarin kalau memenuhi syarat sah, kalau tidak sah. Kemarin bicara sah dan tidaknya. Nah sekarang mulai bicara akad yang secara fikih sudah sah. Tapi karena ada kedzaliman, kenapa sah? Karena syarat rukunnya terpenuhi. Taruhlah misalnya rukun be' jual beli itu kan pembeli, penjual, barang, uang, ijab sama qabul. Itu rukunnya 6. Masing-masing rukun punya syarat-syarat, sudah terpenuhi semua, sah. Tapi itu bahasan kemarin. Sekarang ditingkatkan, meskipun sudah sah ini, apakah ada orang yang dirugikan? Kalau ada yang dirugikan, maka ada kedzaliman. Berarti apa? Berdosa. Lah, jenis akad yang sah tapi menimbulkan dosa, ini 2 kategori. Pertama, kedzalimannya itu meluas, menimpa banyak orang. Yang kedua, kedzalimannya terbatas hanya kepada pelaku. Sekarang yang kedzalimannya meluas. Ada yang pertama kayaknya dicontohkan 2, menimbun dan menjual uang, menggunakan uang yang tidak laku. Sekarang menimbun. Apa itu menimbun? Orang penjual makanan itu menimbun, menyimpan makanannya, tidak kunjung dijual, sampai di pasaran makanan ini langka, harganya mahal, baru dia jual. Jadi memanfaatkan kelangkaan makanan untuk mengambil keuntungan. Karena teori ekonomi mengatakan barang kok sedikit, yang butuh banyak, harganya mahal. Sebaliknya barang kok banyak, yang butuh sedikit, harganya murah. Lah ini langka, yang butuh banyak, harganya mahal. Nah, orang yang berniat seperti ini namanya ihtikar. Dia menjual dengan harga mahal karena barang langka, sah. Apa implikasi sah? Berarti barang berubah menjadi milik pembeli, uang berubah menjadi milik penjual. Itu maksudnya sah. Tapi karena ini haram, ya penjualnya dapat dosa. Itu saja. Kata Nabi. Lah nanti barang apa yang ditimbun nanti akan dijelaskan. Waktunya kapan nanti juga dijelaskan. Kata Nabi, menimbun ini 40 hari, barang siapa menimbun makanan 40 hari, setelah itu dia bersedekah dengan makanan yang dia timbun, disedekahkan, itu tidak bisa menghapus dosa penimbunannya. Jadi kita nimbun 40 hari, terus kemudian kita dapat uang laku, untung banyak. Uang keuntungan kita dari penjualan di saat langka itu kita sedekahkan semua. Ini tidak bisa menghapus dosa saat menimbun. Yo, masuk akal. Kan kelaparannya kemarin, orang kesulitan makanan kemarin kan, terus sekarang aku kangelan kowe nganane. Butuh kowe nganane wis mbokeki saiki. Saiki wis ra butuh aku. Kan itu. Kata hadis Nabi lagi, kalau orang melakukan itu berarti orang itu sudah tidak mau tahu dengan Allah,
Allah juga tidak mau tahu dengan dia. Berarti piye wis ditanggung dewi. Jadi satu redaksi yang menyatakan apa ancaman dia begitu. Bari Allahu minhu wa bari'a minallah gitu. Sayyidina Ali, orang kan menimbun 40 hari, hatinya jadi keras, tuturannya angel. Sayyidina Ali pernah membakar bahan pangan yang ditimbun, varane diobong. Loh, dak malah gak ono panganan. Sing wis ana langka malah diobong. Iki piye iki? Ya, tidak begitu maksudnya. Kudu delok syarah hadis itu. Menimbun. Lah sekarang ada orang perilakunya mirip menimbun. Jadi makanan melimpah, kemudian dia simpan saat melimpah itu, dan kemudian ketika makanan langka dia jual dengan harga normal. Nah, orang yang seperti ini itu dapat seakan-akan dia mensedekahkan makanan yang dia jual. Ini mirip ini. Maksudnya piye? Antaranya menimbun secara zalim dengan menyimpan secara mulia. Menimbun secara zalim itu dia menciptakan kelangkaan. Jadi barang diborong ben sepi di pasaran, lalu dia menjualnya dengan harga mahal. Dia menciptakan kelangkaan itu ya. Terus kalau orang barang melimpah saat panen terus disimpan, ini orang-orang besok kalau pas langka pasti butuh. Wes tak simpani dengan maksud nanti kalau mulai langka dia jual dengan harga normal. Ini orang mulia. Berarti sing roh iso bedakno sapa? Pelakunya sendiri. Ini niatnya nimbun, apa niatnya mengamankan stok. Tuh. Yang satu ini mulia. Jadi yang menimbun ini, apa kata hadis tadi, yang nimbun ini seandainya uang dari hasil penjualan yang melimpah itu disedekahkan, tidak bisa menghapus dosa penimbunan. Sementara yang mengamankan stok, istilahnya, supaya kelihatan mulia kan harus ada diksinya beda. Mengamankan stok ini, meskipun kelak dia jual, itu seakan-akan dia bersedekah. Padahal dijual. Kata Nabi lagi, malah seperti memerdekakan budak. Di Quran wa yurthi bi al-hadim bidzil minnutiku min adzabin alim. Jadi kezaliman itu diancam dengan siksa yang pedih. Kezaliman dalam bentuk menimbun itu tadi. Nah, ada kisah ulama salaf. Dia itu seorang saudagar. Dia kirim kapal ngangkut gandum. Terus kepada nakoda kapal dia bilang, begitu sampai di Basrah sana mendarat, jual hari itu juga, jangan tunda. Begitu kapal merapat berlabuh, barang dibongkar, para pedagang lokal bilang, Mas jangan jual sekarang, jual laga seminggu nanti, ini harganya masih murah. Kalau seminggu lagi nanti untungnya sampean bisa jauh lebih banyak. Akhirnya si nakoda ini pemimpin kapal menunda, dijual seminggu kemudian. Untungnya banyak, seneng deh. Terus nyurati juragane di wasit sana. Kan juragan, alhamdulillah badhe akeh. Saya tunda seminggu, kita untung banyak.
juragane mbalesi. Le ke kita itu selama ini sudah puas dengan untung yang sedikit, asal agama kita selamat. Lah ini kamu kok berusaha meraih untung yang banyak, tapi dengan cara yang zalim seperti itu. Berarti kamu ini sudah berbuat salah, merugikan saya secara moral dan spiritual. Wes, tanda tangan iki kok, kalau surat saya sudah sampai ke kamu, kamu baca, segera uang hasil penjualan sedekahkan semua ke warga Basrah. Ngono. Bakul ring ini kita. Ya sugih kapan dari. Jadi prinsipnya apa? Kita itu butuhnya cukup berkah, tidak rugi, cukup saja. Tidak perlu untung banyak, tidak perlu, sudah cukup saja. Jadi agama harus terlindungi. Wes, Mbak Lamlan ngerti.